Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala ID. Di video kali ini kita mau bahas tentang dua saham bagus, yaitu Bank Jatim dan Bank Jawa Barat Banten. Jadi untuk saham BJTM dan BJBR. Sebab Kanala sering dapat pertanyaan seperti ini, Min, bagusan BJTM atau BJBR? Atau Min, saham dividen yang murah tapi kinerjanya mantap apa ya? Yuk langsung aja kita bahas. Kita akan bahas dua saham ini. Jadi buat teman-teman yang pegang sahamnya atau yang tertarik dengan dua saham ini bisa nonton video ini. Sebab di video kali ini kita akan bahas analisis fundamental BJTM, analisis fundamental BJBR, dan juga perbandingan dua saham bank daerah ini. Termasuk kita akan share strategi juga untuk investor. Daya tarik BJTM dan BJBR. Sebelumnya Kanala udah pernah bikin video seperti yang ini, 5 saham bank terbaik untuk investasi jangka panjang. Di video itu kita udah bahas tentang analisis BJTM sebenarnya. Jadi BJTM ini termasuk saham bank yang bagus kalau menurut Kanala. Dan di video ini kita juga udah bahas tentang saham BJBR. Jadi apa sih daya tariknya? Nah, daya tariknya untuk BJTM dan BJBR ini adalah dividen yieldnya yang cukup tinggi gitu, yaitu bisa di atas 7%, dan harga saham BJTM dan harga saham BJBR itu cukup terjangkau karena untuk beli satu lotnya kita bisa beli dengan harga sekitar 60 ribuan ya saat video ini dibuat. Dan daya tariknya tuh kalau kita simpulkan, satu, sektor perbankan itu termasuk yang bertumbuh dan bagus di Indonesia. Kemudian margin keuntungan dan net profit dari bank-bank di Indonesia itu bagus sebenarnya kalau kita perhatikan laporan keuangannya. Dan tadi untuk BJTM dan BJBR harganya cukup terjangkau dengan yield dividen yang menarik. Nah, langsung aja kita bahas dari saham BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Kalau ini adalah salah satu bank pembangunan daerah yang ada di Indonesia, yang mana ini dimiliki oleh, mayoritas itu dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur juga. Ini termasuk kategori bank buku 3, dan mereka ini sudah listing di Bursa Efek itu sejak 2012, yang mana tadi seperti Kanala mention, porsi kepemilikan saham itu terbesar dipegang oleh Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Sebentar lagi kita akan bahas tentang fundamental BJTM. Nah, buat teman-teman yang mau belajar analisis fundamental, bisa tonton video ini nih. Linknya udah Kanala share di deskripsi. Nah, ini nih fundamentalnya Bank Jawa Timur ya, kalau kita lihat. Kalau kita lihat dari data income statement-nya beberapa tahun terakhir itu bagus kalau kita lihat, karena revenue dan net profit-nya tuh berada dalam tren kenaikan. Balance sheet-nya juga itu ekuitasnya masih terus bertumbuh, dengan juga asetnya yang masih terus bertumbuh. Dan sebagai sebuah bank tentu kalau asetnya bertumbuh tuh bagus tentunya. Nah, ini kita lihat dari data earning per share. Ini mantep banget nih sebenarnya, karena EPS-nya tuh 5 tahun terakhir naik secara konsisten, dan dividen payout ratio-nya juga terjaga, sehingga nilai dividennya tuh cukup besar untuk BJTM ini, sehingga tadi yield dividennya bisa besar. Dan kalau kita perhatikan dari sisi profitability ya, kita lihat net profit margin itu dia konsisten juga tuh, selalu di atas 16% dalam beberapa tahun terakhir, sehingga termasuk bank yang profitable untuk BJTM ini. Mungkin bisa dibilang sebagai bank daerah terbaik di Indonesia sepertinya. Nah, kalau kita lihat di sini dari sisi ROE dan ROA juga konsisten, masih bisa dijaga, sehingga profitabilitasnya bagus untuk BJTM ini. Kalau kita perhatikan dari sisi growth pun memang revenue-nya juga naik cukup oke dalam 2 tahun terakhir ya, walaupun 2017 tuh tipis sekali peningkatannya, tapi mereka masih bertumbuh. Nah, ini dari sisi EPS, 2015 memang EPS turun, tapi sejak 2016 tuh masih terus meningkat dengan pertumbuhan yang cukup lumayan dari sisi EPS. Dari sisi dividen pun juga growth-nya juga ya cukup oke lah kalau kita perhatikan, sehingga makin tahun tuh jumlah dividen yang dibayarkan makin besar, sehingga ini memperkaya investor sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi earning per share, itu kelihatan bahwa EPS-nya masih terus bertumbuh, dan diperkirakan 2020 juga masih akan tumbuh. Mudah-mudahan masih tumbuh, kita tunggu di kuartal 4 2020 nanti. Dan tadi seperti yang Kanal udah mention, dividen per share-nya dan juga dividen payout ratio-nya itu konsisten di atas 50%-an, sehingga dividennya itu masih cukup besar untuk Bank Jatim ini. Kalau kita perhatikan dari sisi valuasi ya, saat video ini dibuat tuh PBV-nya masih di bawah 1, walaupun udah mendekati PBV 1, tapi kalau kita lihat dari sisi PER dan dari sisi dividend yield, ini menarik karena valuasinya juga nggak terlalu mahal, dan juga dividend yield-nya bisa di atas 7%. Jadi buat teman-teman yang ingin koleksi dividen atau ingin passive income dari dividen, saham-saham semacam ini sebenarnya bisa jadi bahan pertimbangan. Dan kalau kita perhatikan juga untuk profitability, untuk liquidity-nya masih oke juga untuk BJTM ini. Karena kalau kita lihat tadi return on equity-nya juga masih di angka belasan persen, cukup oke, dan return on asset-nya pun juga masih baik. Walaupun 2020 ini mereka kinerjanya juga terdampak dari pandemi COVID-19. Fundamental masih bagus, tapi memang kinerjanya sepertinya mengalami penurunan di tahun 2020 ini. Nah, ini kalau kita lihat rasio keuangan terbaru dari rilis kinerja September 2020, kalau kita perhatikan
Di sisi NPL gross itu cukup tinggi ya, karena di atas 4%. Nah ini yang mungkin jadi concernnya untuk BJTM, karena NPL-nya tinggi gitu. Walaupun dari sisi ROA, ROE dia masih oke, NIM net interest margin juga masih di kisaran 5,7%, masih cukup baik sebenarnya untuk perbankan gitu. Tapi memang NPL-nya ini yang mesti dicermati untuk Bank Jatim ini gitu. Termasuk teman-teman bisa cek juga rasio-rasio lain seperti loan to deposit ratio atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional juga memang mengalami kenaikan karena ya kinerjanya memang terdampak lah di tahun 2020 ini. Kesimpulannya, kalau menurut Kanala sih untuk BJTM ini kinerjanya mengalami penurunan di 2020, tapi fundamentalnya masih bagus, terutama kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, dividennya juga konsisten dan lumayan. Prospek kedepannya sih masih menarik karena growth-nya masih oke, dan juga kedepannya saat ekonomi pulih juga kita pertimbangkan sektor perbankan tuh pasti akan mendapatkan manfaat juga, jadi menarik untuk dikoleksi sebenarnya. Nah, bagaimana dengan BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ini? Ini juga bank daerah yang ada di Indonesia juga, termasuk salah satu bank daerah yang bagus juga kita akui karena dia sama seperti BJTM juga kinerjanya lumayan bagus gitu, dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemda Provinsi Jawa Barat dan juga Pemda Kabupaten Kota di Jawa Barat dan juga di Banten. Teman-teman bisa cek porsi kepemilikan saham Pemda itu cukup besar di saham BJBR ini. Nah, bagaimana dengan fundamental BJBR? Kalau kita lihat dari data Stockbit berikut ini ada rangkuman data tentang pendapatan dan laba bersih BJBR dari tahun 2011. Kita bisa lihat bahwa dari segi total pendapatan itu memang terus meningkat dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Kalau kita fokuskan misalnya ke 5 tahun terakhir itu juga tetap meningkat dari sisi revenue, dan teman-teman juga bisa lihat di sini dari laba bersihnya itu juga masih ada peningkatan. Dari 2016, 2017 ke 2019 itu pendapatan dan laba bersihnya masih dalam tren yang meningkat, sehingga bisa dibilang bisnisnya bertumbuh dan bagus juga. Nah, bagaimana dengan dari sisi earning per share nih? Kalau kita lihat langsung dari laba bersih per lembar saham 10 tahun terakhir itu juga meningkat ya, dan ini teman-teman dari data ini sebenarnya bisa diolah lagi, bisa dihitung rata-rata pertumbuhannya per tahun berapa. Nah, dari situ kita bisa tahu. Namun secara umum tadi terlihat cukup menarik sebenarnya. Bagaimana dari sisi aset dan rasio kinerja? Nah, ini kalau kita lihat dari sisi ekuitas, sejak 2015, ini Kanala ambil datanya dari laporan tahunan BJBR, itu terlihat bahwa ekuitasnya masih terus naik dari 7 triliun di 2015 sampai bisa 12 triliunan di 2019 ini. Artinya ada peningkatan yang bagus dari sisi ekuitas. Demikian juga dari total asetnya mereka, itu peningkatannya juga bagus. Sampai di 2019 itu sudah di atas 123 triliun. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi rasio-rasio keuangan ya, seperti misalkan dari NPL-nya BJBR, kemudian juga dari ROA dan ROE. Di sini kita bisa lihat ROE memang beberapa tahun terakhir itu mengalami tren yang menurun. Kemudian kalau kita lihat dari ROA juga sama dalam tren yang menurun. Namun tentu kita harus cari tahu lebih detail nanti penyebabnya apa. Dan nah, ini grafik ekuitas BJBR kalau kita perhatikan ya, dari 2010 tuh naik terus ekuitasnya. Kemudian dari sisi aset pun juga naik terus juga, dengan tadi sudah mencapai di atas 123 triliun. Artinya secara kondisi dan kinerja dalam rentang waktu 10 tahun terakhir bisa dibilang cukup baiklah untuk BJBR ini. Nah, bagaimana dengan dividen dan valuasi nih? Ini yang menarik nih kalau kita bicara soal dividen. Mereka ini, BJBR ini konsisten membagikan dividen. Dari data Stockbit yang Kanala ambil, ini terlihat bahwa mereka tuh konsisten setiap tahun membagi dividen dengan jumlah yang cukup lumayan. Di 2019, untuk tahun buku 2019, itu Rp94 per lembar. Dan dengan yield yang cukup menarik juga. Nah, ketika harga BJBR ini di angka 1.400, yield dividennya itu diperkirakan sekitar 6,72%. Artinya masih cukup tinggi karena di atas bunga deposito juga. Jadi menarik sebenarnya untuk dipertimbangkan. Dari sisi valuasi, ini kalau kita lihat dari current price to book value itu sekitar 1,24, dan dari sisi current pricing ratio tahunan itu sekitar 8,64. Jadi bisa dipertimbangkan lah. Nah, apakah bisa nih kita koleksi saham BJBR? Tentu kembali ke investor masing-masing. Apakah suka dengan kinerjanya? Apakah cocok dengan fundamentalnya? Kalau misalkan tertarik, apalagi ingin dividennya, ya itu bisa dipertimbangkan sebenarnya. Nah, ini untuk laporan rasio keuangan dari BJBR di September 2020 ini. Kalau kita lihat tadi NPL gross-nya itu justru hanya 1,5%, tadi jauh di bawah BJTM. Walaupun kalau kita bandingkan dari sisi ROA dan ROE, dari sisi net interest margin juga, tadi
BCTM lebih baik sebenarnya untuk beberapa rasio tadi. Teman-teman juga bisa perhatikan rasio-rasio perbankan seperti ini untuk menilai kinerja suatu bank dan kualitas aset yang mereka punya. Simpulannya, kalau buat kanal sih BJBR fundamentalnya masih bagus dan masih oke, masih layak lah dipertimbangkan untuk dikoleksi sebenarnya. Apalagi dividennya juga besar dan masih menarik gitu. Dan laba bersihnya itu masih meningkat di kuartal 3 2020 di saat bank-bank lain mengalami penurunan laba bersih. BJBR justru masih bisa mencatatkan pertumbuhan dan secara valuasi juga belum terlalu mahal sehingga masih menarik sebenarnya. Nah, apa nih kesimpulannya dari video kali ini? Mesti pilih yang mana nih? Supaya gampang kita bandingkan aja secara langsung. Di sini Kanala lakukan perbandingan pakai fitur perbandingan di aplikasi Stockbit. Terlihat bahwa BJBR dan BJTM ini fundamentalnya oke. Walaupun dari sisi valuasi mereka juga masih murah tuh kalau kita bandingkan dengan P ratio secara industri dan juga secara sektornya. Kemudian kalau kita perhatikan dari profitability mereka juga masih cukup baik. Walaupun BJBR yang ada di bawah industri dan sektornya untuk sisi gross profit margin, tapi net profit margin keduanya bagus gitu karena di atas industri dan sektornya masing-masing. Jadi secara kinerja mereka justru di atas industrinya gitu dan fundamentalnya juga lumayan oke. Jadi kalau misalkan apakah menarik untuk koleksi keduanya, ya tentu menarik gitu. Keduanya fundamentalnya bagus, keduanya rajin bagi dividen, yieldnya bagus. Secara valuasi nih, BJTM lebih murah gitu. Jadi kalau Anda investor yang cari saham-saham yang lebih murah, tentu BJTM bisa dipertimbangkan. Dan tapi kembali lagi ke preferensi masing-masing. BJTM itu harga sahamnya tuh agak lambat pergerakannya, tapi kalau BJBR cenderung dia lebih oke untuk pergerakan harga saham. Jadi balik ke preferensi Anda sebagai seorang investor. Kalau buat Kanala sih kita prefernya dan pilihnya di BJTM karena tadi aspek valuasi dan juga beberapa rasio dia lebih baik. Sekian dulu video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan buat teman-teman yang butuh referensi saham-saham bagus lain dengan dividen yang menarik, bisa tonton video ini. Judulnya 7 saham sapi perah terbaik, dividen mantap dan bergizi. Link videonya ada di deskripsi. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video-video lainnya.